Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Pada video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP murah meriah dengan harga di bawah 1 juta rupiah yang layak untuk dipertimbangkan. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP di bawah 1 juta rupiah yang pertama ada Nokia C31. HP ini memiliki build quality yang solid serta sudah mengantongi sertifikasi IP52 yang menjadikannya tahan terhadap debu dan percikan air. Untuk di bagian depan terdapat layar dengan panel IPS LCD 6,75 inci beresolusi HD+, dan dibekali fitur brightness boost untuk penggunaan di luar ruangan. Next ke sektor kamera, Nokia C31 menggunakan software kamera langsung dari Google dengan sensor utama beresolusi 13 megapiksel yang didampingi oleh 2 kamera bonus. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Lanjut ke dapur pacunya, Nokia C31 ditenagai oleh prosesor octa-core yang cukup lawas yakni Unisoc SC9863A dengan berfabrikasi di 28 nanometer. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB bertipe eMMC 5.1. Pada sisi lain, Nokia C31 hadir dengan stok Android 12 yang bersih, ringan, dan mudah digunakan. Pindah ke bagian daya, HP murah meriah ini dibekali baterai 5050 mAh dengan pengisian 10 watt yang sayangnya masih menggunakan port jadul micro USB 2.0. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Nokia C31 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP di bawah 1 juta rupiah terbaik yang kedua ada Samsung Galaxy A04e. Untuk user yang mengejar kemampuan fotografi dengan harga di bawah 1 juta rupiah, Samsung A04e adalah pilihan terbaik saat ini. Mengandalkan main kamera 13 megapiksel yang mampu menghasilkan foto yang cukup baik dalam kondisi cahaya yang cukup. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. HP dengan desain minimalis ini hadir dengan layar Infinity V berukuran 6,5 inci beresolusi HD+, dan panel yang digunakan adalah PLS LCD yang memiliki view angle yang cukup baik. Lanjut ke sektor dapur pacunya, Samsung A04e diotaki SoC MediaTek Helio P35 yang sudah memadai untuk penggunaan sehari-hari serta game-game ringan. Lanjut untuk RAM-nya berkapasitas 3 GB plus RAM virtual 4 GB dan storage 32 GB yang bisa diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 1 TB. Hal menarik lainnya dari HP ini yaitu sudah menggunakan port USB Type-C, di mana kebanyakan HP di bawah 1 juta masih menggunakan port jadul micro USB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A04e untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next ke rekomendasi yang ketiga ada ZTE Blade A53 Pro. Varian A-series dari ZTE ini dirancang khusus untuk berkompetisi di kelas low budget yang pasarnya cukup besar di Indonesia. Langsung ke bagian hardware, ZTE Blade A53 Pro ditenagai oleh prosesor Unisoc 9863A1 28 nanometer yang dibalut dengan user interface MyOS 12 berbasis Android 12. Sementara untuk RAM-nya cukup lega di 4 GB plus ada 4 GB lagi RAM secara virtual serta storage berkapasitas 64 GB serta tersedia slot microSD bertipe hybrid. Next ke sektor kamera, ZTE Blade A53 Pro mengadopsi setup dual kamera dengan kamera utama 13 megapiksel dan ditemani oleh kamera depth 2 megapiksel. Nah, sementara untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel yang juga berfungsi sebagai face unlock. Untuk urusan visualnya menggunakan water drop screen dengan ukuran 6,52 inci HD+ dengan refresh rate standar 60 Hz. Next, untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt dan masih menggunakan port jadul micro USB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate ZTE Blade A53 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP di bawah 1 juta berikutnya ada Xiaomi Redmi A2.
Bagi yang sedang mencari HP di kelas harga terjangkau, Redmi A2 hadir dengan desain yang kece serta spesifikasi dan fitur yang cukup menarik di kelasnya. Xiaomi Redmi A2 ditenagai oleh prosesor octa-core MediaTek Helio G36 12 nanometer serta menggunakan sistem Android 13 Go Edition yang terkenal ringan. Lalu untuk RAM-nya berkapasitas 3 GB dan penyimpanan internal 32 GB hingga 64 GB yang mendukung slot kartu microSD hingga 1 TB. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,52 inci dengan resolusi HD+ dan memiliki tingkat kecerahan mencapai 400 nit. Sementara untuk kameranya cukup oke di kelas harganya dengan mengandalkan kamera wide angle 8 megapiksel yang memiliki tone warna yang natural. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel yang bisa rekam video di 1080 pixel 30 fps. Lanjut untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt yang masih menggunakan port micro USB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi A2. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP di bawah 1 jutaan terbaik yang kelima ada Itel A70. HP dengan desain mirip iPhone 13 Pro ini punya spesifikasi oke, isi box lengkap, dan tentunya harga yang sangat terjangkau yakni di bawah 1 juta rupiah. Pindah ke bagian performa, Itel A70 ini menggunakan SoC octa-core Unisoc T603 dengan sistem Android 13 Go Edition. Sementara dari sisi RAM-nya berkapasitas 3 GB dan penyimpanan internal yang memiliki 3 varian yakni 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Nah, untuk harga yang di bawah 1 juta rupiah, kita akan mendapatkan varian paling basic 4/64 GB namun masih disediakan slot micro SD untuk menambah kapasitas penyimpanannya. Soal layar, Itel A70 memiliki luas 6,6 inci dengan resolusi HD+, peak brightness 500 nit dan panelnya menggunakan IPS LCD. Kamera dengan desain ala iPhone ini terdiri dari lensa utama 13 megapiksel, auxiliary lens 0,08 megapiksel dan satu lingkaran lagi untuk dual LED flash. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Baterai 5000 mAh di HP ini bisa bertahan 1 hari lebih dengan penggunaan normal, namun perlu diperhatikan HP ini tidak support fast charging alias masih di 10 watt. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel A70. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP di bawah 1 juta yang keenam ada Nokia C12. Perangkat ini telah diuji secara ketat untuk ketahanan dari jatuh yang tidak disengaja dan sertifikasi IP52 untuk perlindungan terhadap debu dan percikan air. HP ini didesain hanya untuk penggunaan kasual karena masih menggunakan prosesor jadul Unisoc SC9863A dengan RAM 3 GB plus 2 GB memori extension dan storage 64 GB yang mendukung kartu microSD hingga 256 GB. Untungnya Nokia memilih menggunakan sistem Android 12 Go Edition yang ringan serta sangat minim bloatware sehingga menghemat ruang penyimpanan. Lanjut untuk layarnya menggunakan panel IPS berukuran 6,3 inci dengan resolusi 720 piksel dan dibekali proteksi layar stretch resistant glass. Pindah ke bagian kamera, Nokia C12 menggunakan single kamera belakang beresolusi 8 megapiksel autofocus dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Nokia C12 ini ditopang oleh baterai 3000 mAh yang bisa dilepas pasang dengan pengisian daya hanya di 5 watt. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Nokia C12. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP di bawah 1 juta yang terakhir ada Xiaomi Redmi 10A. Langsung ke performa, Xiaomi Redmi 10A ditenagai oleh SoC MediaTek Helio G25 12 nanometer yang sudah cukup untuk game ringan dan bermain media sosial.
Sementara pada sisi memori, Xiaomi Redmi 10A hadir dengan dua konfigurasi, yakni 3/32GB dan 3/64GB yang storage-nya dapat diperbesar via kartu microSD hingga 512GB. Lanjut untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,53 HD+ dan memiliki tingkat kecerahan di 400 nit. Hasil foto HP ini sudah cukup oke saat kondisi pencahayaan yang cukup dan menggunakan kamera utama 13 megapiksel yang ditemani kamera depth 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Terakhir, pada sektor daya, Xiaomi Redmi 10A ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan pengisian daya di 10 watt yang masih menggunakan port micro USB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 10A. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP dengan harga di bawah 1 juta rupiah yang layak untuk dipertimbangkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.